Om Swastiastu. Rajang Semeng. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa kembali ya dalam video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang tema 3 sub tema 2 ya. Dimana kita akan mempelajari tentang penemuan dan manfaatnya. Ya, silakan dulu dibaca. Kita sambil baca sama-sama ya. Peradaban manusia semakin maju. Salah satu penyebabnya adalah penemuan-penemuan penting yang dilakukan para ilmuwan. Penemuan itu yang menggugah kehidupan manusia dan menggeser peradaban manusia dari primitif hingga sekarang ini. Manfaat penemuan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Apakah kalian tidak ingin menjadi penemu yang hasil penemuannya dapat bermanfaat bagi manusia? Ya, tentunya anak pasti ingin menjadi seorang penemu ya. Makanya rajin-rajinlah belajar. Jadi banyak membaca buku, materi-materi yang ada. Semua buku harus dibaca dan bisa bermanfaat ya. Di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar, Bapak tunjukkan. Ada gambar anak-anak atau siswa-siswa sedang melakukan pekerjaan suatu project ya. Hanya project membuat lampu traffic light. Tahu traffic light? Yaitu lampu lalu lintas. Masih ingat apa aja warna lampu lintas? Ya, ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Apa artinya warna merah? Tentunya mobil tidak boleh bergerak atau berjalan ya. Dan kuning artinya mobil bergerak tapi berhati-hati. Sedangkan hijau bisalah bergerak ya secara standar atau normal ya. Nah, anak-anak di sini akan membuat suatu project lampu lalu lintas di mana sudah ada bahannya ya, berupa kotak yang sebagai tempat lampu-lampunya, kemudian kita menyediakan kepiting dan bola lampu serta kabel ya, sehingga dihubungkan dan ada saluran untuk menyambungkan aliran listrik ya, arus listrik ya. Kita lanjut ya. Nah, dalam pembuatan proyek tersebut, sebelumnya bacalah petunjuknya ya. Jadi anak-anak disuruh membaca dulu wacananya ini ya. Nanti baru anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Di sini kita akan melakukan pembelajaran pertama. Ayo membaca. Nah, tadi anak-anak sudah membaca ya. Membaca. Kemudian ya ada suruhan. Untuk mendapatkan informasi manfaat penemuan televisi, bacalah teks penemuan televisi. Temukan apakah ada kalimat yang tidak efektif dalam bahasa tersebut. Teks berjudul penemuan televisi tersebut terdiri atas 3 paragraf. Baca kembali dan pahami isi teks tersebut. Tuliskan informasi yang kalian peroleh pada setiap paragraf. Nah, anak silakan buka bukunya tentang penemuan tentang televisi ya. Kita buka dulu bukunya ya. Yang tidak punya buku boleh buka di Keepin School ya, karena kita sudah mempunyai aplikasi buku-buku yang perlu kita baca, yaitu di Keepin School ya. Silakan dibaca dulu, buka dulu Keepin School-nya ya. Bapak juga akan buka Keepin School ya, karena ini Bapak buat videonya di rumah, jadi buku ndak ada ya. Sehingga Bapak buka Keepin School ya. Nah, ini Keepin School ya. Silakan dibuka Keepin School ya. Keepin School buka free ya. Free buku ya. Jadi buka free buku ya. Kemudian setelah muncul nanti buka buku kurikulum 2013 ya. Nah, ini buku kurikulum 2013 ya. Cari SD kita, karena kita masih SD, kita cari SD. Kalau kita SMP, cari SMP ya, dan selanjutnya ya. Nah, buka SD. Nah, setelah kita klik yang SD, kita akan menemukan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita udah kelas 6, kliklah kelas 6. Jadi dinaikkan lagi dikit ya. Kalau dinaikkan karena ketemu kelas 6 ya. Nah, ini kelas 6 ya. Nah, kita akan buka buku siswa ya, jangan buku guru. Buku guru tidak ada materi ya, hanya cara mengajar. Namun buka buku siswa, di sini akan banyak materi yang kita temui ya. Silakan ya.
Nah, kita buka. Nah, cari buku tema 3. Nah, sini banyak buku ya. Sehingga kita masih harus mencari buku tema 3. Nah, kita naikkan ya, kita naikkan ya. Kita sentuh gulir ke atas ya. Nah, ya. Cari tema 3 ya. Tema 3. Tema 3. Mana ini tema 3? Buku tema 3 mana tema 3? Nah, ya sambil sambil disentuh di apa digeser ya. Cari tema 3 ya, cari tema 3 ya. Tema 3. Nah, kita sudah menemukan tema 3 ya. Ini sini tema 3. Klik ya. Setelah kita menemukan tema 3, kita klik ya. Klik tema 3 ya. Nah, karena ini belum diunduh, kita unduh dulu ya. Kita unduh dulu ya. Kita unduh dulu agar bisa membaca ya. Nah, ya. Tunggu sampai selesai unduhan ya. Kalau jeda jangan dipencet. Kalau sudah baca baru dibaca ya. Ya. Ini kita menggunakan Keeping School yang memudahkan kita belajar karena kita banyak sekali kekurangan buku ya. Nah, kemudian klik membacanya ya, klik membaca ya. Nah, ini klik membaca ya. Sehingga akan menemukan buku Tokoh dan Penemuan tema 3 ya. Nah, kita geser ke samping. Nah, untuk membuka buku jangan geser ke atas. Geser ke atas tidak bisa ya. Geser ke atas tidak bisa, tapi geser ke samping ini ya. Ini kita bisa menggeser ke samping ya. Nah, karena kita udah menginjak pembelajaran tema 2, tema 3 sub tema 2, kita cari tema 2 ya. Tema 3 sub tema 2-nya ya, bukan tema 2. Kok bolak-balik ya? Jadi kita mencari tema 3 sub tema 2-nya pada pembelajaran pertama ya. Kita buka dulu ya. Tema 2 ya. Nah, sub tema 2 maksudnya ya. Tema 2 ya. Masih lama ya. Kita juga dulu buka dulu ya. Kalau Paraday ini tema pembelajaran 4 ya. Kita belum lihat tema 2 ya. Tema itu tema 6. Nah, di sini kita akan membaca ya. Nah, di sini ada wacana pensil ya. Tadi apa tuh? Manfaat dan penemuannya ya. Ya. Ya, kita cari yang wacana televisinya ya. Listrik ya. Sub tema 2. Cari yang sub tema 2. Penemuan. Bapak masih belum menemukan ya, kita pelan-pelan aja ya, karena kita menggunakan e-book elektronik buku ya. Jadi mungkin agak lama kita mengkliknya ya, karena banyak penemuannya. Ada penemuan tas televisi. Jadi kita akan mencari penemuan televisi ya. Mana ini?
listrik. Hmm. Jadi kalau memang di sini di Kipin School nggak ada, ya coba kita buka bukunya ya. Buku tema 3 mana ya? Coba cari dulu ya. Rasanya bawah Pak ya. Ah, ini tema 3 ya. Tema 3. Beda bukunya ya. Toko dan penemuannya. Nah, jadi silakan dilihat ya di sini ya. Nah, ini tema 3 si kotak ajaib ya. Nah, di sana ada bacaan ya. Tema 3 ya. Coba lihat dulu kok di Kipin School ada ya. Biasanya sama bukunya. Mungkin beda. Oh, jadi ini di Kipin School masih buku lama ya. Coba cari yang baru ya. Coba cari yang baru. Mana nih? Angkasa luar ini ya. Kepemimpinan. Tidak ada yang terbaru ini. Nah, ini toko ya. Toko dan penemuan ya. Nah, ini Kipin School ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini Pak udah cari di Kipin School ya. Ada ya. Yang tadi itu buku lama, sekarang ini buku baru ya. Nah, cari halaman 61 ya. 61 ya. Cari halaman 61 61 ya. Coba buka cari, diklik dulu ya. Nah, halaman 61 ya. Hmm. Si kotak ajaib ya. Nah, ini ya. Jadi kalau di buku aslinya halaman 61 ya. Nah, ini 61 ya. Coba lihat. Ya. Semua ada di Kipin School ya. Kalau memang kita mau buka di Kipin School ya. Di Kipin School ya. Nah, setelah dibaca, nah sekarang Pak baca juga ya. Di buku ini pakai buku, ini pakai Kipin School ya. Hampir sama ya. Ya. Kita baca ya. Paragraf pertama. Si kotak ajaib. John Logie Frere lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat. Ya. Yang sekarang dikenal sebagai televisi. Weitz mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Sering dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti ini saat ini ya. Jadi itu paragraf pertama. Ya. Jadi apa yang perlu dicari dalam paragraf pertama ya? Ya. Jadi kita mencari apakah ada kalimat tidak efektif. Nah, John lagi ini dicari dulu ya, dibaca dulu paragraf pertama apakah ada kalimat tidak efektif. Ya, ada ya.
Batch mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jadi itu salah satunya ya. Mengapa tidak efektif? Karena para itu sudah mengandung kata banyak, jamak ya, para. Ditambah dengan bapak-bapak sudah banyak dia, diulang-ulang ya. Jadi itu tidak efektif. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk paragraf kedua. Kemudian silakan dicari yang lainnya di paragraf masih ada ya yang tidak efektif. Untuk paragraf kedua ya kita baca lagi. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Jadi ada medan magnet dan listrik dalam televisi ya. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera pada awalnya. Objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi adakah kalimat tidak efektif pada paragraf kedua? Ya. Jadi anak-anak udah kemarin Pak berikan video pembelajaran tentang kalimat efektif dan tidak efektif ya. Silakan disimak lagi itu dan mencocokkan kembali pada paragraf kedua. Manakah yang tidak efektif? Adakah kalimat tidak efektif? Ya, jadi jadi ada yang untuk di paragraf kedua tidak ada kalimat efektif ya. Kemudian paragraf ketiga, apakah ada? Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Kata televisi berupa gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin artinya visio artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya. Nah, jadi itu hanya ada di paragraf pertama yang tidak efektif. Nah, sekarang untuk petunjuk berikutnya ya, surah berikutnya, teks berjudul penemuan televisi tersebut terdiri atas 3 paragraf, baca kembali dan pahami. Nah, di sini anak-anak ditugaskan menuliskan informasi penting paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga ya. Ini silakan kerjakan ya. Ya, kerjakan dalam bentuk buku ya. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengkaji ya, mengkaji adanya sebuah televisi. Di sini mengkaji ini berarti kita harus mengetahui pengaruh positif dan negatif acara televisi. Nah, banyak acara yang ditayangkan di televisi dari acara hiburan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan. Nah, sekarang diskusikan bersama kelompokmu, adakah pengaruh negatif dan positif dari acara televisi tersebut? Tulis hasil diskusimu dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini Bapak tugaskan untuk membuat peta konsep. Jadi beragam acara televisi, ada hiburan, pengetahuan, dan pendidikan. Nah, jadi pengaruhnya. Kalau di hiburan, apa pengaruh dari acara televisi di hiburan? Secara positif apa, negatifnya apa? Kemudian ilmu pengetahuannya, secara positifnya apa, negatifnya apa? Kalau pendidikan, positifnya apa, negatifnya apa ya? Jadi itu buat sebuah peta konsep ya. Jadi ada 2 tugas yang sekarang Pak berikan ya. Jadi yang pertama di slide kedua ya. Jadi anak-anak menceritakan paragraf pertama apa informasi pentingnya, paragraf kedua apa informasi pentingnya, paragraf ketiga apa informasi pentingnya, dan slide ketiga anak-anak Bapak suruh membuat peta konsep. Di mana peta konsep itu akan mencakup semua pengaruh positif negatif dari adanya acara televisi baik hiburan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan ya. Kita lanjut. Nah, kita kembali belajar kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, mengenal kalimat tidak efektif.
Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. 1. Penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Penggunaan dua konjungsi yang semakna. Penggunaan subjek yang berlebihan. Nah, contoh. Penggunaan kata yang maknanya sama. Tas ini adalah tas kesukaan Tino. Jadi merupakan kata yang tidak efektif. Bisa digunakan salah satunya. Ya, bisa dipilih mana yang mau digunakan, apa merupakan, apakah adalah. Kemudian suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Nah, yang sangat itu udah lebih, apalagi ramai sekali. Sangat dan sekali itu sama dengan udah berarti banyak ya. Kalimat di atas seharusnya diubah menjadi kalimat berikut. Tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali atau sangat ramai ya. Kita lanjut. Nah, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Nah, ini pejabat-pejabat itu udah jamak, apalagi para. Jadi harus dipilih salah satu mana yang akan digunakan. Kita harus saling tolong-menolong. Udah saling tolong, itu aja cukup, apalagi ini udah saling tolong itu. Terlalu banyak ya, berlebihan katanya. Kalimat di atas seharusnya diubah menjadi pertemuan itu dihadiri para pejabat. Nah, jadi pejabatnya hilangkan satu ya, para pejabat. Kita harus saling menolong. Nah, itu ya. Kita harus tolong menolong, boleh ya. Jadi pilih salah satu yang mana yang mau digunakan. Penggunaan dua kata hubung yang bermakna. Meskipun sakit namun Dito pergi ke sekolah. Jadi meskipun sama namun itu udah sama artinya. Jadi berlebihan katanya. Setelah memasak kemudian ibu mencuci pakaian. Ini bisa ini udah jamak juga ya. Setelah itu sama kemudian sama artinya ya. Karena di atas harusnya diubah menjadi meskipun sakit Dito tetap pergi sekolah. Ibu memasak kemudian mencuci baju ya. Penggunaan subjek yang berlebihan. Mita ingin menulis cerpen. Setelah Mita membaca cerita Tommy. Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Kalimat di atas harusnya berubah menjadi kalimat Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Jadi Mita dengan Mita yang di sini double dia ya, harus diefektifkan. Lanjut. Di dalam kehidupan kita ya, kita perlu mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi keberadaan televisi memang berdampak positif bagi manusia. Di antaranya televisi dapat mendorong tersebarnya informasi dari seluruh dunia. Namun televisi juga memunculkan dampak negatif, di antaranya membuat kita malas karena banyak waktu yang terbuang dan tidak beranjak dari tempat menonton televisi berjam-jam ya. Jadi ada manfaat, pengaruh positif dan negatifnya. Bagaimana kamu menyikapi hal itu agar keberadaan televisi memberikan manfaat bagi dirimu? Tulislah pendapat. Nah, di sini kembali Bapak berikan tugas anak menulis pendapat bagaimana ya. Kemudian presentasikan di depan teman-temanmu ya. Nah, dalam kehidupan sehari kita perlu mempelajari rangkaian listrik paralel. Arus listrik pada rangkaian paralel memiliki cabang, oleh karena itu bercabang. Rangkaian paralel memiliki dua jalan aliran listrik. Arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B, kemudian balik lagi ke baterai. Setiap lampu mendapat energi yang sama besarnya. Akibatnya lampu yang dihasilkan sama terang. Selain itu, rangkaian paralel lebih aman karena ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Oleh karena itu, pada pemasangan listrik di rumah tangga menggunakan cara paralel ya. Kerjakan bersama kelompokmu, rancanglah rangkaian lampu paralel sederhana. Sebelum pahami gambar rangkaian tersebut ya. Ini banyak sekali proyeknya nih ya. Nah, dalam kehidupan sehari kita perlu mengetahui apa sih kewajiban anak-anak di rumah. Kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setiap orang punya kegiatan yang berbeda. Yang terpenting kita dapat mengelola waktu dengan baik sehingga kewajiban kita dapat ditunaikan dengan baik. Nah, cara mengelola waktu dengan baik, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya, ini perlu sekali ya. Sama dengan kita belajar di sekolah, kita membuat daftar pelajaran. Kemudian kerjakan tugas sekarang, jangan menundanya. Kalau udah ada waktu, kerjakan tugas, jangan sampai menunda sehingga akan bertumpuk-tumpuk dia. Berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Ya, jadi anak-anak harus berkonsentrasi melakukan kerjaan apapun. Lakukan pekerjaan dengan tenang dan teliti, senang hati ya. Jadi dalam mana bekerja harus kita tenang, teliti dan senang hati ya.
Bicarakan rencana kita kepada orang tua dan teman agar mereka dapat membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Nah, ini perlu ya. Jadi anak-anak kalau memang kesulitan silakan tanya sama orang tuanya atau temannya ya, mungkin temannya bisa bantu atau langsung sama gurunya sehingga guru memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti dalam mengerjakan tugas ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu mengetahui perkembangan jam dari masa ke masa ya. Jadi ada perkembangan jam. Jam merupakan benda yang memberikan keadaan waktu kepada kita. Bagaimana perkembangan jam dari masa ke masa? Yang pertama itu pertama kali kita mengenal jam matahari digunakan kira-kira sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi ya. Jadi itu ada gambarnya jam matahari ya. Kemudian ada jam pasir yang diciptakan oleh Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga atau diperkirakan muncul pada tahun 1338 berdasarkan lukisan Allegory of Good Government dari Ambrogio Lorenzetti ya. Kemudian ada jam air, diciptakan oleh Aljazair ya, jam air ya, jam air. Kemudian ada jam analog dan jam digital. Sekarang ini kita mengenal ada jam digital ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kita akan belajar tentang hubungan antara V keliling diameter lingkaran. Lakukanlah kegiatan ini untuk melakukan nilai V dengan menggunakan bahan-bahan alat di sekitar kita. Alat-alat dan bahan jangka, mistar, kertas, benang secukupnya dan gunting. Nah, ini kita perlu proyek. Nah, karena ini kita masih dalam keadaan wabah COVID, mungkin kita tidak bisa melakukan proyek seperti ini ya di sekolah ya, karena ini perlu bimbingan guru secara langsung ya. Ya, karena ini merupakan perhitungan-perhitungan yang perlu dipelajari ya. Jadi nilai V hasil dari kegiatan adalah V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Keliling sama dengan V kali diameter ya. Keliling sama dengan V kali diameter ya. Atau PR kuadrat. Ini bisa kalau ini kan diameter D-nya ya. Kalau bisa dirubah R itu jari-jari menjadi kuadrat PR kuadratnya. Nah, sekarang Bapak tugaskan juga anak untuk mempelajari lagu Mariam Tomong ya. Silakan cari di Google ya, pelajari instruksinya atau cara menyanyikan dan nadanya ya, sehingga kita bisa melakukan nyanyi bersama sesuai interval ya. Nah, sebenarnya ini ya, dalam kehidupan sehari kita perlu juga berlari. Namun lari yang baik adalah kita mempunyai atau bisa mempraktekkan teknik lari yang dengan baik, yaitu teknik lari. Kita akan pelajari teknik lari cepatnya. Bentuk latihan dapat menunjang latihan lari antara lain sebagai berikut. Angkat lutut tinggi-tinggi. Nah, untuk latihannya ya, gimana cara kita untuk teknik lari cepat yang baik? Yaitu angkat lutut tinggi-tinggi, julurkan tungkai kaki sejauh mungkin ke depan, berlarilah selalu dengan ujung kaki ya. Mengapa kita agar kita lebih ringan ya, lebih lentur ya dengan ujung kaki. Setelah tungkai kaki depan terjulur, letakkan kaki secara kuat di tanah. Ayunkan lengan lurus ke depan dan ayunan lengan berpusat pada sendi bahu. Berlari seolah-olah meluncur ke depan. Jaga kemiringan badan 60 derajat ya. Jadi kita membuat kemiringan tubuh dalam berlari itu 60 derajat, jangan sampai terlalu miring nanti jatuh ya. Coba kalian perhatikan bentuk latihan yang dapat menunjang olahraga lari. Catatlah kesalahan-kesalahan yang terjadi, kemudian tanyakan pada guru kalian. Nah, di sini jadi silakan tanyakan teknik lari cepat pada guru PJOK yang ada ya. Nah, kita lewati ini khusus untuk guru PJOK ya. Tapi kita juga menyinggung ya. Di dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di jalan maupun dimanapun, kita perlu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Mengapa ya? Nah, disinilah kita perlu mencari informasi tentang penemuan lalu lintas ya. Jadi ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang perlu dipelajari. Nah, seperti gambar di sini ya. Ada gambar becak ya. Becak, kemudian ada gerobak ya. Gerobak, ini gambar apa ini ya? Orang yang sedang bekerja ya, yang dorong. Nah, ada 30 km ini artinya ya. Nah, silakan
Jadi yang di sini ada pengayaan rambu lalu lintas. Nah, silakan barcode ini kita scan ya, sehingga akan dapat kita informasi-informasi yang penting tentang rambu lalu lintas ya. Jadi anak-anak bisa dicari ya barcode-nya ya, di buku kan ada barcode-nya. Buku ya. Coba cari di buku ya. Coba dulu ya. Coba. Nah, ini kita dipelajari dulu. Ini boleh dicari di informasinya ya di Google ya. Ya, agar anak lebih tahu arti-artinya ya. Karena ini gambarnya kecil ya, agar bisa dilihat lebih besar ya. Ya, kita juga bisa memperbesar ya. Nah, tapi hilang kayak gini ya tulisannya. Nah, ya ini. Ya. Jadi ada beberapa lalu lintas yang perlu anda pelajari ya. Ya. Ini apa ini lampu stopan ya, ini apa ini stopan tidak boleh masuk ya, dan lain sebagainya. Silakan cari Google arti-artinya ya, karena anak udah kelasnya mampu mencarinya. Nah, kita akan belajar membuat model lampu lintas. Yang tadi kan kita hanya perkenalan aja tentang lampu lintas. Dan di sini mungkin kita akan belajar menyiapkan model lampu lintas secara berkelompok. Nah, siapkan bahan yang dibutuhkan, siapkan rumah lampu lintas ya. Sekarang rumah lampu seperti penunjuk ya. Jadi kita belajar membuat kotaknya dulu. Boleh kita membuat kotak dari kardus ya. Pasang masing-masing bagian di tempatnya. Cara model lampu lintas setelah kamu buat perbaiki kalau ada kesalahan ya. Jadi anak Bapak tugaskan juga membuat lampu lintas. Ini sebuah proyek yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Nah, di dalam kehidupan sehari juga kita perlu melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari ya. Kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewajiban apa yang perlu kita kerjakan ya, karena kewajiban adalah cara untuk memperoleh hak. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban, hak kita akan gampang kita peroleh. Nah, jadi tulislah kewajibanmu sebagai anggota warga dari suatu lingkungan masyarakat. Apa yang kamu rasakan jika kamu sudah melaksanakan kewajiban kawin? Apa pula dampaknya jika kamu tidak melaksanakan kewajibannya? Jadi anak ada sebuah ada format atau belangko yang perlu diisi. Kewajiban sebagai anggota keluarga apa? Gimana perasaan Islam melaksanakan dan tidak melaksanakan ya. Jadi kita menuangkan apa kewajiban kita dan apa yang kita rasakan setelah kita melaksanakan dan tidak melaksanakannya. Jadi ini dibuat ya. Ya, maksimal 2 kewajiban yang dilaksanakan ya. Kita lanjut. Nah, kita kembali mengidentifikasi ya. Nah, ya. Nah, yang tadi kita sudah mengidentifikasi ya tentang televisi. Nah, ya ini ya jawabannya tadi ya. Kalian buka kembali dengan bacaan teks televisi. Kalimat definitif apa yang kalian temukan? Nah, ada nih kalimat definitif ya. Televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Kalimat efektif yang kita temukan adalah berikut inilah. Televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia sekarang ini. Karena kesehatannya yang buruk, maka dia tidak dapat ikut dalam perang dunia ya. Kemudian jika diubah, televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini ya. Karena ada Allah dengan merupakan ya. Karena kesehatannya yang buruk, dia tidak dapat ikut perang dunia ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang tadi Pak udah berikan ya. Jadi gimana kita menentukan luas lingkaran? Nah, ini luas lingkarannya ya. Dengan pi r kuadrat. Nah, seperti tadi pi diameter. Pi kali diameter. Jadi pi r kuadrat atau L sama dengan 1/4 pi diameter kuadrat ya. Jadi itu ya. Sekarang bersama kelompokmu carilah benda-benda sekitar kamu yang berbentuk lingkaran, lalu lakukan seperti berikut. Jiplak benda yang berbentuk lingkaran tersebut. Potong-potong lingkaran tersebut menjadi juring lingkaran yang sama ukurannya. Susunlah potongan juring tersebut menjadi sebuah bangun datar yang kamu inginkan. Melihat bangun datar yang rumus luasnya yang kita kamu kenal, tunjukkan bahwa luas daerah bangun datar tersebut sama dado mendekati luas lingkaran ya. Buatlah kesimpulan
atas tugas yang kalian lakukan tersebut ya. Jadi anak-anak kita belajar buat tugas itu ya, diskusikan. Jadi setelah dipotong-potong lingkaran tersebut, kita bentuk bangun datar yang berbeda ya. Nah, seperti di atas ada bangun datar persegi panjang yang telah dibentuk ya. Mungkin bisa diubah menjadi bentuk jajaran genjang atau layang-layang ya. Nah, ini silakan dilakukan di rumah ya. Ini PR ya. Nah, ini namanya penemu komputer. Nah, di dalam kehidupan modern ini kita udah dijejali berbagai hal pengetahuan atau teknologi yang canggih ya, seperti HP, komputer, laptop ya. Nah, ini di sini adalah kita menemukan penemu komputer yang bernama Charles Babbage ya, Babbage ya. Dia menemukan komputer ya. Nah, jadi silakan anak jawab bagaimana cara Charles Babbage menemukan komputer. Nah, di sana ada bacanya ya di buku ya. Penemuan komputer. Penemuan komputer ya. Bapak cari dulu di buku ya. Anak silakan cari juga di buku ya. Komputer ya. Penemuan komputer. Alpha Edison. Ya. Coba sama-sama cari ya. Apa juga cari di bukunya ya. Kita aja yang tadi ya. Udah. Ini ya. Jangan itu ya. Nah, ini Charles Babbage ya. Nah, ini di halaman 98 ya. Charles Babbage ya. Nah, jadi bagaimana Charles Babbage menemukan komputer? Nah, silakan cari di buku ya. Silakan dijelaskan dalam bentuk di kertas tebal ya. Jelaskan apa penemuan komputer bagi manusia. Manfaat apa yang kamu rasakan karena adanya komputer saat ini ya. Jadi itu disilakan dikerjakan ya. Nah, ini menemukan luas lingkarannya akan dirubah dia. Setelah kita memotong-potong lingkaran, kita akan membentuk sebuah persegi panjang. Apakah lingkaran bisa membentuk persegi panjang? Nah, kita akan buktikan nanti ya. Nah, silakan ekspor sendiri pengetahuannya di rumah ya. Nah, kemudian ada interval ya. Membunyikan nada interval nada dengan memberikan interval nada lagu daerah ya. Apakah ayo kita berlatih membunyikan nada yang berjarak satu nada. Setelah itu kalian berlatih membunyikan nada yang berjarak setengah nada. Lanjutkan berlatih membunyikan nada yang berjarak dua nada dan satu setengah nada. Berlatih membunyikan nada ya. Do re do mi do pa do sol do la do si. Nah silakan pelajari sendiri ya. Oh maaf ini kok naik ya. Di dalam PJOK atau olahraga juga kita akan mempelajari tentang mengaktifkan atau mempraktikkan latihan kebugaran ya. Bentuklah beberapa kelompok yang terdiri atas 5 dan 10 siswa. Bersiaplah di garis start. Lakukan lomba lari kelompok berkelompok dengan langkah berikut. Buat lintasan lari dengan jarak 8 sampai 10 meter. Letakkan patok penanda di garis finish. Setelah baba, anggota pertama dari setiap kelompok lari menuju patok. Memutari patok kemudian lari kembali ke garis start ya. Anggota kelompok berikutnya lari dengan pola yang sama ya. Jadi anak silakan lakukan dengan guru PJOK ya. Nah, berhubung ini masih wabah COVID-19, jadi kita tidak mungkin kita berlatih di lapangan ya. Jadi anak bisa praktekkan di rumah sendiri ya. Nah. Kemudian silakan baca penemuan pensil. Lakukan identifikasi ya.
Lakukan identifikasi informasi pada setiap paragraf tersebut. Tuliskan informasi di buku tugas, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Ya. Jadi anak-anak baca dulu penemuan pensil ya. Ada penemuan pensil itu. Sejarah penemuan. Nah, penemuan pensil. Penemuan pensil. Coba cari dulu ya. Cemerlang. Silakan cari dulu penemuan pensil ya. Nah ini nak penemuan bola voli ya. Nah ini bolak-balik ini materinya ya, jadi kita ikuti alur ya. Penemuan pensil listrik padai. Penemuan pensil masih kita dapat cari ya, penemuan berapa kira-kira ya. Tadi Pak dia tadi dia membantu sih. Baca gimana nih teman-teman itu tadi dibaca tulis ke komputer dan meminta penemuan pensil. Nah, bisa dibuka juga di buku ininya ya, buku keeping score-nya ya, mungkin sana ada mungkin ya. Cat ya. Nah, silakan dibaca penemuan pensil yang mana nih. Coba ulang nyari ya. Tema 3 baca. Semua ada di tema ya sebenarnya. Nah ini perlunya kita baca. Sambil nggak apa-apa kalau nggak pernah baca ya, susah nyarinya ya. Penemuan pensil. Kan materinya kan ya kan gini dia berputar keliling ya, lagi ke depan lagi ke belakang ya. Jadi kita penemuan pensil lagi. Halaman hilang lagi deh. Tema 3 ya, pelan-pelan carinya. Halaman 61. 61.
halaman 106 ya. Penemuan pensil itu judulnya pensil si kecil yang amat penting. Nah, ini ya. Itu ya. Jadi tulis informasi apa yang diperoleh pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga ya. Kemudian kita akan pelajari gimana tanggung jawab dan kewajiban kita ya. Kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian juga punya hak untuk belajar dengan baik. Kalian punya hak untuk mendapatkan kesayangan dari ayah ibu. Kalian juga mempunyai kewajiban menurut ayah ibu. Tuliskan kewajibanmu di rumah. Sudahkah kewajibanmu di rumah dirasakan dengan baik? Ya. Apa kewajibannya di rumah? Apakah sudah dilaksanakan? Nah, itu ditulis ya. Nah, jadi itu tentang video pembelajaran yang kita bahas hari ini ya. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya dalam penyampaian, mungkin Bapak terlalu cepat atau terlambat atau mungkin kurang pas. Jadi mohon dimaklumi karena keadaannya seperti ini ya. Jadi kuncinya anak-anak di sini ya, Bapak harap anak-anak tolong baca bukunya ya, karena kita sudah memiliki buku elektronik yaitu di aplikasi Keeping School. Bisa dibuka bukunya, di sana lengkap buku tentang kurikulum 2013 dan tema apapun ada di sana. Silakan diklik, dicari ya. Bagi yang tidak punya buku manual, buku nyata ya, buku real seperti ini buku nyata namanya ya. Ini buku nyata, sedangkan di sini buku elektronik ya. Buku apa yang ada di handphone, di HP, itu namanya buku elektronik. Sedangkan buku ini buku manual, buku yang bisa dipegang ya. Ya. Jadi kita mempunyai dua buah buku elektronik dan buku nyata ya. Namun yang tidak kebagian buku nyata di sekolah, nah, silakan dibuka buku elektronik yang ada di Keeping School ya. Ya. Jadi kita manfaatkan HP yang ada. Jadi HP ini bukan untuk mainan saja, bukan untuk main game saja, namun HP ini juga kita manfaatkan sebagai alat belajar. Jadi alat untuk mencari informasi dalam buku elektronik ya. Ini tolong nih pesan Bapak ya. Karena apapun alat-alat yang ada gunakan dengan baik. Sempurnakan alat-alat itu dengan menggunakan dengan baik. Jadi gunakan HP untuk yang bermanfaat. Jadi gunakan HP untuk yang bermanfaat, bukan untuk yang tidak bermanfaat ya. Boleh main game namun batasi waktunya ya. Dan porsikan waktu belajar lebih banyak daripada main game ya. Karena anak-anak udah kelas 6. Jadi Bapak harap anak udah besar. Jadi Bapak harap anak udah besar. Tentunya anak mengerti apa yang Pak harapkan dan Bapak pesankan di sini ya. Jadi belajar lebih giat. Apapun kesulitannya, silakan tanyakan ke temannya boleh, yang mampu, seperti Agus Oki yang mampu, boleh tanyakan ke sana, atau teman-teman yang lain. Kalau tidak mampu, tanyakan pada orang tuanya, kalau memang orang tuanya mampu, dan kakak-kakaknya, atau kakak perempuan boleh, kakak laki-laki boleh. Yang terakhir pada Bapak sendiri ya, karena Bapak akan membantu semaksimal mungkin. Ya, kalau memang Pak belum bisa membantu secara langsung, Bapak akan bimbing sehingga Bapak akan mencarikan bantuan atau jawaban-jawaban yang memang belum Bapak miliki, sehingga Bapak bisa cari di Google lagi atau Bapak tanyakan pada guru-guru yang lebih senior atau lebih pintar, nah, seperti Pak Munir atau Bapak kepala sekolah yang lebih pintar dari Bapak ya. Karena Bapak baru di sana, mungkin banyak belum belajar juga seperti anak-anak. Jadi manfaatkan waktu untuk belajar. Manfaatkan waktu membaca ya. Apapun yang anak ceritakan, apapun kesuksesan yang anak harapkan, tentunya didasari dengan belajar lebih giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah
jalan menuju sukses. Waktu adalah kunci mencapai cita-cita. Waktu adalah sesuatu yang dapat membantu kita. Kalau kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita akan berhasil seumur hidup dan kita akan menikmati pun seumur hidup. Terima kasih. Om Santi 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 Om.